الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar wa qaddara lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhun najma wal qamar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat allati bituliz zaman zikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang saya hormati. Saya yakin kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang selalu memiliki banyak keinginan. Tentu yang kita inginkan adalah keinginan-keinginan baik. Ada di antara kita ingin memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu kita berharap semua anak dan keturunan kita menjadi investasi berharga dunia akhirat. Anak-anak kita bukan hanya sekedar jadi kebanggaan di dunia, tapi kita berharap anak-anak kita menjadi kebanggaan Rasulullah. Bahkan saat ini apapun profesi kita, saya yakin profesi kita berbeda-beda. Tentu kita berharap kita bukan hanya pintar, mendapatkan keuntungan, rezeki, uang, kekayaan. Bukan hanya itu yang kita inginkan. Kita berharap kekayaan yang kita peroleh bersumber dari jalan yang halal. Rezeki itu membuat kita semakin sayang dengan keluarga. Rezeki itu membuat kita semakin taat dengan Allah dan Rasul-Nya. Rezeki itu tidak membuat kita jadi orang sombong, apalagi membuat kita putus hubungan silaturahim. Saudara-saudaraku, jika itu yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan berkat kehadiran Anda semua, doa-doa yang Anda panjatkan saat ini, semoga apa yang kita inginkan semuanya diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saat ini rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam terus kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat dan hajinya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia banyak mengalami perubahan, tapi banyak orang yang semakin rindu dan kangen dengan beliau, bahkan berusaha untuk bisa datang dan berziarah ke makamnya. Semoga saya, Anda semua, jika masih memiliki rasa rindu dan kangen dengan Rasulullah,
Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk datang berziarah kepadanya. Sampai di depan makamnya seperti saudara-saudara kita yang lain, menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Kita pun nanti melafazkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nurallah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin wal mursalin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Hadirin saudara-saudaraku, ada seorang sahabat yang satu ini tahu benar jika dia mendapatkan doa, dan doa itu pernah dibaca oleh Rasul, maka doa itu tentu memiliki keistimewaan. Dulu saat Rasul membaca, sekarang kalau kita membaca, sampai nanti hari kiamat tiba, doa ini memiliki keistimewaan. Sahabat yang satu ini tidak sekelas Sayyidina Abu Bakar, karena kekayaannya tidak sebanding dengan kekayaan Sayyidina Abu Bakar. Tapi jika kita membaca hadis tentang kebaikan yang Rasul perintahkan kepada tetangga, maka sahabat yang satu ini diperintahkan Nabi. Ketika Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum man bata syaba'ana wa jaruhu ja'i, tidak beriman seseorang di antara kamu yang bisa tidur dengan pulas, bisa tidur dengan nyenyak, tapi masih ada tetangganya kiri dan kanan, depan belakang yang kelaparan. Bayangkan orang tidak sekelas Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi, ya Aba Zarrin, iza tabakhta maraqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Aba Zarrin, namanya Abu Zar Al-Ghifari, jika masak, perbanyak kuahnya, dan kalau sudah matang sayurmu, beri tetangga kanan dan kirimu. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan berbuat baik kepada tetangga menjadi ukuran orang yang sholih. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di antara 10 perintah Allah yang memiliki kedudukan di mata Allah yang sama, di antara 10 perintah Allah, apa itu? Berbuat baik kepada tetangga, tetangga dekat, tetangga yang jauh. Bahkan dalam ayat ini, Islam diperintahkan, meskipun tetanggamu berbeda akidah dan keyakinan, jika dia hidup mau rukun bersama-sama kita, disebut dengan kafir zimmi, jangan sakiti, jangan lukai. Sebab kata Nabi, jika ada orang kafir yang hidup mau rukun dengan kamu, kemudian kamu sakiti, kata Nabi, man azza zimmiyan faqad azani, siapa yang sakiti dia, berarti kata Nabi dia juga menyakitiku. Begitu hebatnya ajaran Islam. Abu Zar Al-Ghifari minta doa dan minta nasihat. Nasihat itu masih relevan buat kita, saudaraku. Anda yang punya keluarga, Anda yang punya tanggung jawab, Anda yang sering diminta oleh anak, ayah, papa, bapak. Abu Zar tahu persis. Maka Abu Zar minta agar hidupnya tenang, hatinya tidak mudah gelisah. Berapa banyak orang-orang yang hidup di tengah kota, hatinya gelisah, gampang sekali menyerah. Abu Zar tahu itu, maka agar mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan dalam keluarga. Karena sekarang ada orang yang hidupnya mewah, bergelimang harta, mohon maaf, dia tidak mendapatkan ketenangan dalam keluarganya sendiri. Yang ketiga, agar hidupnya mendapatkan berkah. Maka kata Rasul, kalau kamu ingin, wahai Abu Zar, ikuti doaku. Maka Rasul pun mengajarkan doa itu, saudaraku. Penting juga saat ini kita baca. Saya ulangi, jika ada sebuah doa yang pernah dibaca oleh Rasul, maka doa itu memiliki keistimewaan. Dulu, sejak pertama kali dibaca, sekarang jika kita membaca sampai hari kiamat, apa doanya?
Allahumma ghfirli zunubi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Anda pedagang, Anda makelar, Anda calon, Anda juru parkir, Anda tukang ojek, tapi Anda juga kan punya amanat besar dari Allah sebagai kepala keluarga. Dan itu nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Apa yang pertama? Allahumma ghfirli zambi. Ampuni dosaku. Kenapa penting kita minta ampuni dosa? Az-zunub masdarul humum wal ahzan. Dosa bisa jadi menjadi penyebab dari kesusahan dan kesulitan. Anda seperti berputar-putar seakan-akan tidak menemukan jalan keluar. Dalam bahasa agama disebut dengan makhraja. Bisa jadi disebabkan karena dosa itu. Maka Rasul ajarkan, Allahumma ghfirli zambi wa wasi'li fi dari. Yang kedua, ya Allah luaskanlah rumahku, keluargaku. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kenikmatan makan di dalam rumahnya sendiri. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan waktu istirahat di rumahnya sendiri. Padahal kamarnya bertaburan dengan AC, wangi, harum, tapi rumahnya tidak menjadi nikmat baginya. Kata Nabi Abizar, wawasi'li fi dari. Yang ketiga, wabarikli fi rizki. Berikanlah rizki. Jadikanlah rizki yang kau anugerahkan berkah. Rezeki itu membuat kita semakin dekat dengan keluarga. Rezeki itu membuat kita semakin taat sama Allah. Rezeki itu menjadi sarana kita akhirnya. Sarana apa? Sarana untuk berkumpul dan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatahum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Di ayat ini saudaraku, ada orang-orang yang beriman. Dia adalah kepala keluarga. Dia adalah seorang suami. Beriman dia kepada Allah. Kemudian seisi keluarganya mengikuti, dia juga beriman. Kata Allah, keluarga semacam itu, Anda semua alhaqna bihim zurriyyatahum, kami kumpulkan kembali nanti. Setelah kumpulnya di rumahnya itu, kami kumpulkan kembali nanti mereka semua dalam surga. Setelah mendapatkan doa, maka ada wejangan dari Nabi. Jangan cuma doa, ikhtiar itu wajib. Doa juga menentukan, tapi ikhtiar itu wajib. Kata Rasul, setelah berdoa, lakukan 3 hal. Kau akan mendapatkan ketenangan, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu umum, saudaraku. Pejabat bisa tenang, kita rakyat biasa juga bisa tenang. Apa nasihat dari Nabi? Camkan saudaraku, hadis sahih riwayat At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang pertama, kalau kamu mengaku bertakwa kepada Allah, takwa menjadi nasihat dan wasiat yang terus digaungkan dan disampaikan setiap khotib di hari ini, saudaraku. Takwa, takwa, takwa. Tapi kata Nabi, bertakwalah kamu di mana saja. Apa artinya takwa? Tafsir Jalalain. Di situ dikatakan imtithalul awamiri wajtinabin nawahi. Takwa itu simpel, saudaraku. Mengerjakan perintah Allah sekaligus tinggalkan larangannya. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Siapa di antara kita ini yang suci? Siapa di antara kita ini yang suci dan tidak punya dosa? Tidak ada kecuali Rasulullah yang maksum. Tapi kita ini mohon maaf, tidak ada yang suci. Tapi di hadis ini, iringi perbuatan salahmu. Jangan tumpuk kesalahan, jangan tumpuk dosa. Jika melakukan kesalahan, maka rubah kesalahanmu dengan kebaikan. Karena kebaikanmu menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosamu. Yang ketiga, saudaraku, ini penting. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Anda pedagang, saya seorang guru, apapun profesi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berinteraksi sosial, bangun komunikasi dengan siapapun.
tapi bukan dengan kekuatan, bukan dengan pamer pangkat dan jabatan, tapi bergaulah dengan akhlak. Inilah yang dicontohkan Rasulullah. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya dan dapat kita amalkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang jalankan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi. Ingat, siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, dia pasti berkumpul bersamaku satu lantai denganku. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا إندونيسيا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه
ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.